Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini NTT ini kan panas, nanti dengan sendirinya virus tidak itu akan mungkin masuk. mati. Ya. Itu pikiran orang awam. Hasil penelitian dari WHO bahwa Kalau beta edit apa? Sedikit ke sana. Pagi Tribuners, saya Novel Novemilio, poskupang.com, poskupangwiki.com. Hari ini Tribuners kita bersama dengan PLT Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak David Mandala. Kita akan membahas soal perkembangan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur per hari ini tanggal 25 November 2020. Selamat pagi. Pagi, Bu Emi. Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik ya. Pak David, posisi sekarang nih, tentu masyarakat NTT juga ingin mengetahui ini perkembangan terakhir COVID-19 ini sejauh mana nih? Ya, baik Bu Emi atas kesempatan yang diberikan. Jadi posisi untuk Nusa Tenggara Timur sampai saat ini kita pakai data kemarin malam ya, tanggal 24 itu sudah sebanyak terkonfirmasi 1013 kasus terkonfirmasi positif, kemudian 313 masih dirawat, 679-nya sudah sembuh, dan yang meninggal sudah 21. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan COVID-19 ini, kabupaten terdampak itu sudah 21 kabupaten kota. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya itu kan baru 20 kurang lebih 19 ya. Nah, sekarang sudah 21 kabupaten terdampak, dan yang belum itu Sabure juga. Harapannya ya harusnya kan kita betul-betul kabupaten-kabupaten yang sudah terdampak ini tentu kita harus kendalikan dengan baik agar angka terkonfirmasi positif atau yang positif bertambah itu memang kita harus jaga agar tidak jadi dikurangi atau sembuh. Nah, perkembangannya ini dari situasi ini Kota Kupang yang paling terdampak ya. Berapa banyak kita itu kasusnya hingga saat ini 400 Kota Kupang. 400 Kota Kupang dengan jumlah meninggal juga terbanyak di Kota Kupang, kurang lebih sudah 14 kasus. Sedangkan terendah itu ada di Manggarai Timur ya. Jadi memang kita harus waspada terkait dengan perkembangan terakhir terkait COVID-19. Pak David, kan melihat kenaikan ini yang begitu kita bilang bisa melonjak ya. Iya. Ini sejak berapa bulan terakhir dia naik terus ini? Setelah new normal, ya. Jadi dia mulai meningkat itu dari bulan September, Oktober, dan paling tinggi ini di November. Ini berarti kalau misalnya indikasinya ini menunjukkan apa nih? Kenapa dia kemudian naik September? Ya. Sementara sebelumnya kan kita sudah bisa lah di posisi stuck ya, artinya tidak terlalu banyak kenaikan September. Kemudian naik ini kalau indikasinya kenapa nih Pak Kadis analisanya? Jadi memang kita kalau lihat November ya yang paling tinggi Bu Emi, dan kita lihat bahwa pengendalian COVID-19 ini new normal itu bukan berarti hidup normal. New normal itu hidup dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menggunakan sabun, hand sanitizer, menghindari kerumunan. Nah, kalau kita lihat Bu Emi setelah new normal ini, dari kehidupan masyarakat kita lihat begitu cair. Orang sudah tidak kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Kita lihat fenomena pesta di mana-mana. Pokoknya kumpul adat di mana-mana. Sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, COVID-19 ini kan obatnya belum ada. Kemudian vaksinnya juga masih diuji coba. Harusnya strategi kita itu adalah intervensinya di hulu. Dalam hal ini membangun kesadaran masyarakat agar perilaku taat terhadap protokol kesehatan itu betul-betul terjaga, sehingga kita juga menjaga di hilirnya, di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini
rumah sakit dan puskesmas supaya tenaga kesehatan kan di sana. Kalau kita di sini kurang kuat di hulunya, ditambah lagi dengan pengawasan dan penegakan aturan itu kurang kuat, ya sudah. Terkait dengan penegakan aturan ini, mungkin aturan kita yang masih abu-abu nih, tidak tegas membatasi, jangan dong ada pesta atau bagaimana? Iya. Ada kaitannya tidak? Saya kira ini ada kaitan Bu ini. Jadi yang tadi saya katakan, kalau di aspek pencegahannya kuat, diikuti dengan pemantauan dan penegakan disiplin protokol kesehatan, itu tentu kita bisa mengendalikan. Saya ambil contoh, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan terkait Pergub 49, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang sudah didistribusi ke seluruh kabupaten kota. Nah, kita lihat sekarang kabupaten juga sudah menerjemahkan itu. Ada di dalam peraturan gubernur itu. Kemarin kita lihat Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan perwali. Kita dengar bersama di Kota Kupang sudah mengeluarkan kebijakan misalnya pesta 30%. Kemudian sudah mengambil kebijakan 25% PNS-nya work from home. Nah, ini kan, yang saya maksudkan di sini diikuti dengan penegakan. Artinya kalau misalnya pesta 30%, kalau kapasitas hotelnya 100 tempat duduk, apakah benar-benar tim Satgas ada memantau ke sana bahwa yang datang pesta itu hanya 30%? Kalau memang melewati itu, tindak cabut izin operasionalnya. Kan disanksi, misalnya di dalam Pergub dan Perwali itu kan kita jelas di situ bisa dia kena denda. Mungkin itu yang masih lemah ya. Nah, jadi ke depan kita harus seperti lebih tindak tegas. Lebih tegas. Tapi Pak David, berarti sekeras-kerasnya orang bilang aturan dan tindakan harusnya kembali juga ke masyarakat ya. Harus sadar kan, tanpa aturan pun sebenarnya masyarakat harus sadar ya. Bagaimana Pak Kadis sebenarnya? Ya, itu yang saya katakan bahwa ini bukan hanya urusan orang kesehatan. Ini betul-betul tanggung jawab kita secara bersama. Kita menjadi pahlawan bersama lah, bahwa butuh kesadaran masyarakat. Makanya saya katakan lagi bahwa kuncinya adalah kita patuh terhadap protokol kesehatan. Karena kadang-kadang orang ada aturan tidak ada aturan, kita pokoknya harus patuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini NTT ini kan panas, nanti dengan sendirinya virus tidak itu Ya. mati. Itu pikiran orang awam. Hasil penelitian dari WHO bahwa suhu itu tidak mempengaruhi sama sekali dan hanya dapat kita mengendalikan COVID itu dengan intervensi kesehatan masyarakat. Perilaku kita. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, social distancing tadi, itu yang bisa mengurangi. Kalau kita berkumpul terus, hadiri pesta sana berhenti ya. Jadi target Satgas provinsi memang kita melindungi kelompok rentan. Yang pertama, kelompok rentan yang dimaksud ini adalah orang-orang dari riwayat medis penyakit hipertensi, ada dengan jantung, kemudian ibu-ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir. Nah, itu yang kita target pertama, itu harus target kerja kita. Target kedua itu meningkatkan testing. Testing dalam hal ini bagaimana kemampuan tes pemeriksaan lab kita itu ditingkatkan sesuai dengan standar WHO, sehingga kita tahu posisi musuh kita ini di mana, sehingga intervensi kita juga tepat. Terus kita kan lihat Pak David, 3 puskesmas sudah ditutup nih, Oibobo, Oipoi, satu lagi puskesmas. Saya lupa ya, ada 3 dari Kota Kupang. Artinya bagaimana ini nanti untuk pelayanan terhadap masyarakat di wilayah itu, mereka kemana? Nanti rumit tidak? Atau Dinas Kesehatan ada mengeluarkan semacam apa gitu bahwa bisa rujukan, artinya orang dari wilayah-wilayah puskesmas itu dia bisa berobat ke puskesmas lain, pelayanan biasa. Itu bagaimana? Terkait ini Bu, ini yang harus nanti kita koordinasikan dengan Kadis Kesehatan Kota. Mungkin teman-teman di kota sudah punya skenario pelayanan. Karena pelayanan kan harus tetap dijalankan kan. Karena ujung-ujungnya masyarakat yang rugi. Ini 3 puskesmas loh. Sehingga saya yakin Ibu Kadis Kesehatan Kota dan Satgas Kota sudah punya skenario pelayanan pada saat nanti menutup puskesmas. Karena bagaimanapun tenaga kesehatan ini tidak hanya melayani COVID,
ada pelayanan esensial lain yang harus kita layani juga. Itu yang saya katakan, pelayanan imunisasi, pemantauan pertumbuhan perkembangan anak, ibu hamil pada saat trimester 1 kita harus identifikasi risiko kehamilannya. Mungkin kalau tidak bisa dilayani kan mereka ini apa? Mungkin strateginya apakah kunjungan rumah atau ada janjian. Nah, ini yang perlu kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota. Saya yakin mereka punya skenario terkait ini. Pak David, optimis tidak kita bisa memerangi COVID-19 di NTT? Saya yakin kita tetap optimis, Bu. Ini terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID di Nusa Tenggara Timur ini. Sekarang kita semua sedang bekerja. Pekerjaannya mulai dari pencegahan, kemudian kita kalau ada kasus kita tracing, kalau kita dapat kita intervensi treatment dia sampai pada evaluasi. Nah, jadi yang paling penting saya katakan bahwa banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Satgas. Harapan kita kepada masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan. Kemudian kita sebagai penyelenggara pun mungkin kita lebih perkuat lagi di pemantauan dan penegakan. Nah, pemantauan dan penegakan ini memang di aturan itu kita serahkan pada Polisi Pamung Praja. Nanti ini bersama-sama dengan aparat TNI Polri. Nah, ini perlu supaya yang tadi dikatakan bahwa optimis, kita optimis kalau memang semua ini kita jalan dalam koridor aturan yang benar, saya yakin kita bisa kendalikan penyebaran. Pesannya apa, Pak David, untuk kabupaten kota? Pesan untuk masyarakat, saya kira karena COVID-19 ini obatnya belum ada, vaksinnya juga masih diuji coba, maka marilah kita patuh dan disiplin terhadap penggunaan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang paling penting menjaga imunitas tubuh, daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, makan yang cukup dan sehat supaya kita bisa terhindar COVID-19. Maka di satu lagi, untuk mereka yang sudah terpapar pasien, apa pesannya? Bagi mereka yang sudah terpapar, ada kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini kebijakan dari Bapak Gubernur, melaporkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang ada di tingkat puskesmas atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di situ ada Satgas, sehingga itu bisa ditindaklanjuti di dalam hal terkait dengan tracing dan pemeriksaan lebih lanjut dengan swab. Sehingga kalau apabila itu positif, maka bagi yang bergejala ringan cukup kita mengisolasi diri di rumah dengan bantuan tenaga kesehatan, tetapi yang bergejala sedang sampai berat tentu perlu berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, dalam ini rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi artinya bisa sembuh ya jika cepat ditangani ya Pak Kadis. Bisa sembuh. Kadang-kadang mereka khawatir ketika ini kita pasti mati nih, ketika kalau COVID pasti ini mati nih. Bagaimana Pak Kadis imbauannya? Imbauannya jadi justru kita tidak boleh panik dan khawatir ini. Karena kalau kita panik, khawatir, stres, itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Justru kalau menurunkan daya tahan tubuh kita lebih risiko tertular, lebih sakitnya lebih berat. Makanya tidak usah panik, tidak usah khawatir. Saya kira itu memang wajar kalau orang mengalami itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita punya fasilitas pelayanan kesehatan yang siap untuk melayani Bapak Ibu apabila terkonfirmasi positif. Tidak usah khawatir, berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan itu mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit second line yang ada di Kota Kupang, dan rumah sakit rujukan, atau bisa menghubungi nomor telepon yang ada di Satgas Kota Kupang dan Satgas Provinsi, sehingga kita bisa menindaklanjuti Bu ini. Yang terakhir Pak David, himbauan untuk para petugas kesehatan, dokter maupun perawat. Ya, himbauan untuk teman-teman sejawat, saya kira teman-teman sejawat sudah selama ini kami apresiasi begitu hebat di garda terdepan, sehingga saya hanya sarankan istirahat yang cukup, menjaga imunitas tubuh, dan yang paling penting menggunakan alat pelindung diri
yang standar sesuai dengan prosedur pemakaian dan sesuai dengan prosedur pada saat melepaskan alat pelindung diri, sehingga teman-teman sejawat tidak tertular atau tidak mendapat penyakit COVID-19 ini pada saat memberikan pelayanan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Yohanes atau Rumah Sakit Second Line maupun di Puskesmas. Terima kasih Pak David waktunya. Dan terima kasih Maini.